Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat. Eh, jadi kita hari ini akan membahas tentang kasus yang lagi hangat, yaitu kerugian investasi yang dialami oleh beberapa orang saat mereka menanamkan uangnya di di suatu perusahaan konsultan keuangan. Nah, eh, kalau saya lihat dari beberapa sumber, di sini ada dari CNBC, kemudian dari Kompas.com dan lain sebagainya. Jadi awalnya di media sosial itu banyak keluhan-keluhan atau curhatan mengenai kerugian yang mereka alami gitu. Jadi ada yang puluhan juta, ratusan juta juga. Nah, disinilah saya mengajak semua teman-teman kaula muda untuk lebih melek dalam berinvestasi ya, dan untuk lebih konservatif. Jadi kalau investasi itu kan sikap kita ada tiga. Yang pertama konservatif, sangat berhati-hati. Yang kedua agresif, itu ambil resiko. Dan yang ketiga media intermediate ya, maksudnya di tengah-tengah dia, antara ambil risiko tinggi sama yang berhati-hati. Tapi kalau saya saranin untuk para pemula, lebih baik kita ambil yang sikap berhati-hati. Nah, di sini kalau saya baca dari kasusnya, jadi perusahaan konsultan keuangan ini menawarkan jasa untuk mengelola uangnya gitu kepada nasabah, untuk kliennya. Nah, kliennya percaya, dari puluhan klien itu percaya dan menanamkan uangnya yang puluhan juta sampai ratusan juta. Nah, oleh perusahaan konsultan keuangan ini diserahkan lagi kepada PT sekuritas lah ibaratnya. Jadi kayak perusahaan yang mengelola saham gitu, yang mengelola jual beli saham. Nah, sama perusahaan ini, yang perusahaan kedua ini, itu dia diinvestasikan ke saham yang performanya rendah gitu. Misalnya sahamnya kita beli harga 1.000, nah kemudian saat ini harganya paling cuman katakanlah ya mungkin kita anggap setengahnya lah, katakanlah jadi 500. Ya bayangkan kalau misalnya kita menanamkan uang di situ 50 juta, ya berarti sekarang uang kita cuma tinggal 25 juta gitu. Ya itulah jadi geger gitu. Nah, di sini makanya di postingan saya sebelumnya itu kan ada beberapa instrumen investasi yang untuk orang yang kategorinya konservatif atau berhati-hati. Ya lebih baik kita ambil yang jelas-jelas gitu. Contohnya emas, kemudian beli tanah. Udah jelas. Kalau emas kan tahun lalu itu harganya 700.000, sekarang udah 1 juta. Nah, kalau kita investasi di situ 7 juta, sekarang duit kita udah 10 juta. Nah, gitu juga tanah atau rumah lah. Itu kan selalu dia, kalaupun nggak naik, tapi rumah itu bisa kita sewain atau kita tempatin, ada bentuknya gitu. Nah, kalau kita belikan saham yang ke perusahaan yang nggak jelas, kita mempercayakan ke orang lagi, udah kita bayar orang itu dan orang itu tidak berhati-hati, diambil yang resiko tinggi. Nah, kalau rugi ya mau diapain lagi, kita berarti sudah tanda tangan mau kita tuntut
Tapi kan kalau bisnis ini kan sifatnya apa ya? Kalau dari pidananya, kalau dibilang penggelapan bukan juga, karena dia uangnya dibelikan untuk ke investasi. Kemudian kalau ke perdata ya mungkin dari sisi legalitasnya si perusahaan konsultan ini sudah mitigasi dengan segala surat-surat yang ditandatangani oleh klien itu, pernyataan akan menanggung segala resiko, kemudian tidak akan menuntut dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau saran saya sih lebih berhati-hati untuk jangan sekali-sekali percaya terhadap iming-iming keuntungan, tapi dia nggak jelas itu. Kalau kita mau investasi kita tanya ini mau ditaruh di instrumen mana gitu. Apalagi sekarang kan banyak yang tawaran-tawaran misal 20% atau 30%. Nah, kalaupun kita mau investasi kita harus tahu ini mau ditaruh di mana, instrumen investasi apa. Kan yang saya jelaskan sebelumnya kan di situ ada surat hutang negara. Nah, di situ jelas pendapatannya itu sesuai dengan suku bunga yang diberikan, misalnya 6-7% per tahun. Kalau kita invest 100 juta berarti dalam setahun kita dapat untung ya 7%, berarti 7 juta itu. Kalau kita mau kemudian emas, kemudian tanah, dan untuk beli tanah juga harus hati-hati legalitasnya itu seperti itu. Kan kalau tanah itu ada SHM, SHGB, ada GIRIK, ada SKGR dan lain sebagainya. Yang bukti kepemilikan itu yang apa? Nah, itu kalian harus pelajarin juga. Mungkin nanti suatu saat akan saya share mengenai legalitas itu ya. Mengenai investasi. Nah, ini langsung aja ya kita bacakan kronologis ya, supaya bisa jadi pelajaran untuk kita para milenial lebih berhati-hati terhadap investasi dan jangan sampai kita mengalami kerugian dan bisa bertambah korban lagi.